Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratul Islam bi kalimati ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Unazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah di saat Allah hidupkan kita, bangkitkan kita dari tidur, dan Allah berikan rezeki yang luar biasa. Kita bisa sholat berjamaah. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menggali tentang keilmuan, di mana keilmuan ini telah disampaikan oleh Rasulullah. Nama-nama kita akan dicatat dan dibanggakan di langit ketika kita hadir dalam suatu majelis ilmu. Nah, ketika kita bicara tentang ruqyah, ruqyah syar'iyah berarti ada ruqyah syirkiyah. Ya, kalau kita bicara ruqyah, kita luruskan dulu makna ruqyah itu. Kebetulan memang sejarah ruqyah itu masuk ke Indonesia itu tahun 2002. Ya, ketika saya dan teman-teman bawa konsep ruqyah itu dalam satu wadah. Mungkin dulu pernah Ustadz Agus pernah dengar ada majalah gaib, mengimani gaib sesuai dengan syariah. Ya, saya Sabudi Asari, Safadlan, Bu Yasir. Nah, itu kita memunculkan ruqyah itu pertama kali 2002 dengan majalah gaib. Nah, di dunia TV dulu muncul ya ada kedahsyatan ruqyah. Udah gitu kalau sinetron dulu Astagfirullah. Nah, itu garapan-garapan kita dari kisah-kisah pasien yang ada. Nah, kenapa kita terinspirasi? Ini saya ceritakan dulu tentang sejarah kenapa ruqyah itu kita inspirasi masuk ke Indonesia. Karena pada saat tahun 2002 itu ada salah satu majalah namanya Mujtama. Majalah Mujtama itu adalah majalah yang muncul di Timur Tengah yang mengangkat tentang negara kita, yaitu dengan tulisan Indonesia Daulatus Syirik, Indonesia negara syirik. Nah, kita tanya sama Syekh tersebut, ya Syekh, apa alasan Anda mengatakan bahwa Indonesia Daulatus Syirik, Indonesia negara syirik? Nah, dia mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, ya kami melihat data bahwa di Indonesia itu banyak tanda petik, misalnya kiai, ulama, segala macam, yang tanpa mereka sadari, kata beliau, tanpa mereka sadari, mereka bekerja sama dengan jin. Nah, maka di situ akhirnya kita rangkum, kita rangkum, kita rangkum, ya, nah, maka muncullah ruqyah syariah itu masuk ke Indonesia. Nah, terus pertanyaan kita, apa itu makna ruqyah sebenarnya? Apakah ruqyah itu hanya untuk gangguan jin dan sihir saja? Nah, ini nanti akan kita sinergikan. Sebenarnya ruqyah itu adalah maknanya luas. Kalau kita lihat ar-ruqyah, ruqyah itu artinya adalah bacaan, doa, ya. Doa kesembuhan bagi yang sakit, doa perlindungan bagi yang sehat. Itu artinya ruqyah. Jadi tanpa kita sadari ketika kita makan baca doa, itu adalah bagian dari ruqyah. Kita masuk kamar mandi baca doa itu adalah bagian dari ruqyah karena perlindungan kita. Ya. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk gangguan jin dan sihir saja, tapi ruqyah itu adalah doa perlindungan ya bagi yang sehat, doa kesembuhan bagi yang sakit. Nah, tapi hari ini terjadi penyempitan makna bahwa masyarakat mengenal kata ruqyah itu hanya untuk gangguan jin dan sihir saja. Nah, padahal ketika seorang dokter ya mengobatin pasien, lalu dia membacakan doa kesembuhan, yang mendoakan pasien, hanya tulisannya semoga cepat sembuh ya atau apa. Nah, itu adalah bagian dari ruqyah. Ya, karena memohon pertolongan. Ya, meminta kepada Allah mendoakan pasien untuk cepat sembuh. Nah, itu adalah bagian dari ruqyah. Nah, terus ruqyah ini ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Ya, ruqyah syariah itu ciri-cirinya satu, yang pertama itu tidak perlu orang khusus membacanya. Jadi kita seorang muslim yang taat kepada Allah, kita bisa berdoa, kita bisa baca Al-Quran, ya, kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Nah, yang kedua, ya, ciri-ciri ruqyah syariah, tidak ada syarat-syarat. Misalnya ruqyah syariah ada syaratnya bawa kambing hitam, ya, ayam hitam, itu nggak ada.
Ya, karena ruqyah syariah itu dibacakan langsung atau dengan media air dan bacaannya itu jelas. Yang ketiga, ruqyah syariah itu, peruqyah itu tidak bisa mengobati jarak jauh. Nah, ini yang harus kita paham ini. Kalau hanya mendoakan bisa, tapi kalau misalnya mengatakan siap-siap ya, saya akan transfer energi dari jauh segala macam. Nah, dalil ini dibuktikan oleh seorang sahabat Nabi ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Abdul Waqqas pada saat itu sedang sakit. Sakitnya sederhana, ya, setelah pulang hijrah, ya, ketika sholat itu rekaatnya suka lupa. Nah, ini sakitnya sederhana kan, ketika sholat rekaatnya suka lupa. Ya, misalnya ini tiga apa empat, ini mesti dua atau tiga. Nah, simpel. Tapi berita ini sampai kepada Rasulullah. Ya, berita ini sampai kepada Rasulullah, jaraknya antara Taif dengan Madinah pada saat itu. Nah, lalu sampai berita kepada Rasulullah, maka Rasulullah memanggil sahabat yang bernama Utsman bin Abdul Waqqas. Nah, perjalanan berhari-hari lalu ketemu dengan Nabi, lalu Nabi mengatakan, apakah Anda yang bernama Utsman bin Abdul Waqqas? Iya, ya Rasulullah. Saya mendengar berita. Ya, saya mendengar berita dari sahabat yang lain bahwa Anda sedang sakit. Iya, ya Rasulullah. Apa yang Anda rasakan? Ketika sholat, rakaatku suka lupa, ya Rasulullah. Nah, maka Nabi mengatakan, dekatkan dadamu padaku. Lalu dipukul oleh Nabi dengan mengatakan, ukhruju ya Allah, anna Rasulullah. Keluar kamu, wahai musuh Allah, saya Rasulullah. Nah, riwayat lain mengatakan pundaknya yang dipukul oleh Nabi dengan mengatakan, ukhruju ya Allah, anna Rasulullah. Keluar kamu, wahai musuh Allah, saya Rasulullah. Nah, artinya dalil ini menandakan bahwa tidak ada ruqyah syariah itu jarak jauh. Nah, dikuatkan lagi ketika Rasulullah sakit, malaikat Jibril datang menemui Nabi, melihat Nabi, lalu mendoakan Nabi. Kenapa malaikat Jibril tidak mengatakan, ya Muhammad, aku doakan engkau dari langit, supaya engkau cepat sembuh. Nah, ini menandakan bahwa ruqyah syariah itu, ya, dia tidak bisa jarak jauh. Nah, yang keempat, ruqyah syariah, ya, tidak bisa melihat jin. Nah, ini. Jadi ruqyah syariah itu orang yang meruqyah itu tidak bisa melihat jin. Ya, tidak bisa melihat jin ya karena dalilnya jelas. Ya. Dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ya hanya Allah dan Rasulnya saja yang bisa melihat jin tersebut. Maka Imam Syafi'i mengatakan ya ada tiga kemungkinan orang yang dirinya bisa melihat jin. Yang pertama, dia belajar, ya, dia memasukkan jin di dalam mata-mata mereka sehingga mereka bisa melihat jin. Nah, yang kedua bisa diwarisi atau diwariskan atau dikenal dengan jin nasab, dia waris dari orang tuanya atau kakek neneknya tanpa dia sadari. Nah, yang ketiga itu jin yang menampakkan diri, bukan keinginan dia. Contoh kita tidak sengaja ke satu tempat tiba-tiba kita ngelihat sekelebat. Nah, itu namanya jin yang menampakkan diri bukan keinginan kita. Nah, kalau yang pertama tadi, kasus yang pertama, ketika dia belajar, dia bisa melihat jin, maka Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummiyah mengatakan bahwa orang yang mengaku dirinya bisa melihat jin, maka kesaksiannya telah gugur. Artinya, ketika dia menjadi saksi dalam pengadilan, maka pengadilannya itu tidak sah. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Nah, lalu ruqyah syirkiyah itu apa? Nah, kalau tadi kita bahas tentang syariah, sekarang syirkiyah yang berbau unsur syirik. Yang pertama, ya, bacaannya itu campur-campur. Nah, kadang bacaannya ini ada bahasa campur-campur. Jadi ada bahasa Arabnya, kadang bahasa Jawa yang nggak jelas. Kalau Jawa yang ada maknanya sih kadang-kadang Jawanya nggak jelas. Nah, Sundanya nggak jelas, dicampur-campur. Dan untuk menguasai itu biasa dengan puasa-puasa. 7 hari puasa, 40 hari puasa. Nah, ini yang bahaya. Nah, terus biasanya lagi perukyah itu ya yang syirkiyah ini suka ngasih oleh-oleh kalau kita habis berobat berupa jimat, ya wafat, isim-isim yang tidak jelas, tulisan Arab yang diputus-putus, nah tidak jelas. Nah ini hati-hati. Atau ketika berobat disuruh bawa hewan sesembelihan. Allah tidak pernah berlaku zalim kepada makhluknya. Tidak pernah penyakit itu ditransfer kepada binatang, lalu binatang itu kita sembelih, kita makan. Allah tidak pernah.
Hatta sekalipun ketika perang saja Nabi mengatakan, ya jangan injak-injak rumput, jangan patahkan pohon-pohon, ya jaga anak-anak, jaga wanita-wanita. Maka Allah tidak akan pernah berlaku zalim sama sekali kepada makhluknya. Maka tidak mungkin ya ada penyembuhan dari sesuatu kezaliman. Nah, ini yang harus kita tahu dalam bingkai ruqyah syariah. Nah, terus bagaimana nih, ya sinerginya antara ruqyah dengan dunia medis? Nah, ini kita lihat dari salah satu kitabnya Ibnu Sina Al-Qanun Fitib. Ya, Al-Qanun Fitib ini mengangkat tentang bagaimana sosok seorang dokter ya menangani kasus kanker. Menangani kasus kanker dengan memadukan antara ruqyah syariah dengan dunia kedokteran pada zaman itu. Nah, Ibnu Sina mengatakan di dalam suatu tulisannya bahwa kanker itu adalah saraton. Saraton itu adalah kerjaan setan. Maka penanganan yang pertama adalah karena dia adalah pekerjaan setan, maka harus dibacakan doa-doa terlebih dahulu. Ya harus dibacakan doa-doa terlebih dahulu ya supaya setan itu pergi lalu tinggalkan penyakit aslinya. Nah, di situ baru dunia medis yang melakukannya. Nah, makanya zaman dulu ya syarat untuk menjadi dokter itu dia harus hafal Quran. Ya, jadi hafal Quran, paham tentang fikih, ya dia bisa membantu pasien-pasiennya itu dengan kaidah-kaidah ya, yang berkaitan dengan Al-Quran dan usul-usul fikih lainnya. Ya. Jadi pada saat Ibnu Sina itu mengatakan bahwa saraton itu adalah kerjaan setan, jadi kanker itu udah dibahas zaman dulu. Jadi kanker ini, Masya Allah, pada saat itu ada kitab khusus tentang saraton itu membahas tentang kanker dan yang paling banyak zaman dulu itu adalah memang kanker payudara. Nah, kanker payudara dan kaitannya dengan hadis Nabi. Nah, ini pernah kita sampaikan pada kajian yang awal, nah, tapi di sini kita akan bahas karena ada kaitannya tentang ruqyah. Nah, tentang salah satu hadis Nabi ketika laki-laki memandang wanita, maka satu panah anak iblis akan menusuk di dadanya. Yang kedua, dua kali memandang, maka 100 panah anak iblis akan menusuk di dadanya. Nah, maka disitulah Ibnu Sina mengkaji khusus tentang hadis tersebut. Nah, dia menemukan suatu kaidah tersendiri bahwa kanker itu adalah kerjaan setan, maka sebaiknya sebelum melakukan tindakan medis, maka lakukanlah ruqyah-ruqyah syariah, baik itu mandiri ataupun dibantu oleh orang lain. Ya, jadi ruqyah syariah itu sederhana ya para jamaah sekalian ya, sahabat sehat. Jadi ruqyah syariah itu tidak menakutkan. Karena yang bikin menakutkan itu adalah sebenarnya ada ketakutan diri kita sendiri. Karena Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya setan itu atau jin itu takut kepada kalian sebagaimana kalian takut sama dia. Jadi sama-sama takut. Ya, jadi sama-sama takut. Nah, makanya dalam teori ruqyah syariah ya itu sebenarnya sederhana, seperti kita biasa saja. Ya aktivitas pagi sore, zikir pagi sore, ya udah gitu membacakan di air, muawwijatain, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Nah, itu adalah bagian dari ruqyah. Nah, terus bagaimana cara ya bagaimana cara dalam menangani pasien-pasien ruqyah dan atau bagaimana mendeteksi bahwa pasien itu ada gangguan jin atau penyakit medis. Nah, ini nanti kalau medis nanti Bu Dokter akan ceritakan. Nah, tapi dalam kaidah syariah ketahuan orang tersebut ada gangguan non medisnya biasanya ada beberapa kaidah. Yang pertama ya biasanya kalau tidur suka mimpi serem dan mimpinya itu berlanjut. Nah, ini pendapat ulama ya. Nanti kita bahas. Jadi mimpinya itu hanya sekali. Ya, jadi dalam satu pekan, dalam satu minggu itu bisa berulang atau berlanjut. Ya, bisa mimpi dikejar binatang buas, bisa mimpi dikejar ular, jatuh dari tebing. Ya, itu indikasi. Ya, indikasi. Nah, terus bisa juga indikasinya. Nah, kalau baca Al-Quran atau ini cepat ngantuk. Ya, tapi ditesnya ketika dia segar. Jadi nggak fair juga dia pulang kerja capek, soalnya suruh baca Al-Quran, ngantuk langsung ada jinnya. Itu nggak bisa. Ya, nggak ada indikasi seperti itu. Ya, tapi ketika dia santai, relax, segala macam, baca Al-Quran. Nah, ini indikasi-indikasi. Nah, terus apa yang menyebabkan, ya kalau kita nanti masuk kepada
yang menyebabkan jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini yang harus kita pahami dan nanti kita akan tahu gejala-gejala yang akan muncul. Ada beberapa hal yang menyebabkan jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah jin itu mencintai manusia tersebut. Ini yang hati-hati. Jin mencintai manusia tersebut. Kenapa? Ya karena sering ke kamar mandi, buka aurat, tidak baca doa. Tidur telentang, ya tidak baca doa. Pada sunnahnya itu miring ke kanan. Ya nanti teori tentang miring ke kanan juga bisa kita bahas sendiri dalam satu bab. Kenapa harus miring ke kanan? Ya. Jadi jin itu bisa mencintai manusia tersebut karena dia melihat aurat, ya akhirnya apa? Dia bisa mencintai sehingga kalau dia wanita kadang benci melihat laki-laki, ya nggak suka dengan laki-laki. Nah karena apa? Jin itu mencintai dia karena jin tersebut adalah jin laki-laki. Yang kedua, jin masuk ke dalam tubuh manusia karena jin tersebut merasa terzolimi oleh manusia tersebut. Maka di sini ada adab seorang muslim ketika melakukan apapun baca bismillah. Ya, karena kita nggak tahu ya posisi mereka, kita tidak melihat. Maka bacalah basmalah. Maka dengan baca bismillah mereka itu udah lari. Ya, jadi terzolimi, buang air panas sembarangan dulu sampai ada kasus pasien ya udah ke psikiater, udah kemana-mana sampai orang mengatakan dia gila. Ya ternyata pada saat kita ambil dari rumah sakit jiwa karena ada satu kasus pernah ya Rasulullah itu menangani orang gila itu dengan terapi ruqyah itu selama 4 hari. Jadi pagi sore diterapi dengan Al-Quran, Allah berikan kesembuhan. Nah karena ada dalilnya akhirnya saya coba masuk ke rumah sakit jiwa waktu itu di Sumber Waras sama Marjuki Mahdi. Ya di situ ada kasus seorang ibu yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa gara-gara tingkahnya aneh. Setiap mendengar azan suaranya kayak kucing. Ya, jadi suaranya. Nah, dokter semuanya udah bingung. Ya, akhirnya kalau dia udah setiap azan itu disuntik obat penenang, disuntik penenang, segala macam. Akhirnya itu aja. Nah, nah pas kita ke sana, coba kita lakukan terapi, ya kita tanya agamanya apa, yang saya Muslim, ya. Nah, bisa baca Al-Quran, bisa coba baca Al-Quran pelan-pelan. Nah, ternyata apa? Dia bereaksi keras, ya meong-meong seperti kucing, lalu kita tanya, kenapa kamu menzoliminya? Ternyata apa kata jinnya, orang ini, wanita ini telah membunuh anak-anak saya dengan menyiram air panas. Ya, jadi menyiram air panas akhirnya terkena keluarga saya dan keluarga saya pada mati, maka saya akan meminta dia. Nah, jadi awalnya dunia kedokteran pada saat itu kaget, ini kok bisa begini bisa. Nah, coba kita lakukan terapi-terapi. Nah, masya Allah, qadarullah 1 pekan 1 minggu kita lakukan terapi, Allah memberikan kesembuhan. Jadi ketika mendengar azan udah nggak meong-meong lagi, tingkahnya nggak seperti aneh seperti binatang, ya Allah berikan kesembuhan. Nah, artinya ya ada dimensi lain. Ya, ada dimensi lain, ada ruangan lain di sini ya, yang masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu karena kondisi manusia tersebut ya bisa karena keimanannya drop, ya lagi sedih segala macam itu bisa macam-macam lah penyebabnya. Tapi yang pasti jin itu merasa terzolimi oleh kita dia masuk. Nah yang ketiga, jin itu masuk ke dalam tubuh manusia karena kita yang mengundang. Nah ini hati-hati nih. Ya kita mengundang tanpa kita sadari. Kita baca zikir-zikir tidak ada panduannya. Zikir-zikirnya pokoknya baca ini 1.000 kali, baca ini 10.000 kali. Nah ternyata zikir-zikir itu tidak ada sunnahnya. Nah ini artinya bisa mengundang. Atau puasa-puasa yang tidak jelas ini bisa mengundang. Nah yang keempat yang menyebabkan jin itu masuk karena apa? Karena bekerja sama dengan manusia. Nah, itu yang dikategorikan sihir. Sihir ini dari dulu udah ada. Bahkan saya pernah baca salah satu kitab tentang sihir, ya sihir yang terkuat itu punya Yahudi. Jadi pernah saya baca kitabnya itu, wah itu luar biasa. Ya, dengan darah, dengan segala macam, bagaimana mereka mengundang, yaitu ada semuanya dan memang kuat sekali tentang sihir itu sendiri. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai. Nah, terus sinergi antara dunia medis ya. Nah, tentang ruqyah ini juga seorang peruqyah juga harus memahami karena terkadang ada penyakit yang memang bukan gangguan jin tapi karakternya seperti gangguan jin.
Ya, jadi karakternya seperti gangguan jin. Seperti apa nih? Ada kasus. Ya, dia kena meningitis, udah sampai di kepala. Datang ke tempat ruqyah, ya, datang ke tempat ruqyah. Karena dia takut kena cahaya, dianggapnya wah ini jin, segala macam. Dipukulin oleh peruqyahnya. Ya, dipukulin oleh peruqyahnya sampai babak belur segala macam. Nah, sampai muntah darah. Katanya jinnya keluar pada saat muntah darah itu. Saya katakan. Nah, pas saya dibawa ke konsultasi sama kita, saya lihat dari nadi, saya periksa semuanya, saya bilang, oh ini bahaya. Saya bilang ini kondisinya itu bukan gangguan jin, ya, tapi kondisinya adalah pasien ini cikal bakalnya panas tinggi, ya, dan bakteri sudah menyerang ke otaknya, akhirnya keseimbangannya terganggu, maka reaksi yang dimunculkan adalah seperti reaksi orang yang terkena gangguan jin. Nah, disinilah pentingnya seorang terapi juga harus memahami tentang kaidah-kaidah kesehatan. Jadi nggak semuanya, ya, tugas kita hanya mendoakan. Setelah itu kalau dia penyakitnya medis, maka kembalikan kepada para dokter itu sendiri. Nah, jadi jangan malu ya untuk mengatakan ini adalah yang harus menangani adalah dunia medis. Ya, sama dengan kemarin ada kasus ya pasien itu alergi hebat ya karena dalam waktu 1 bulan anak-anak usia 8 tahun dalam waktu 1 bulan kulitnya seperti terbakar semuanya. Nah, kemarin datang ke klinik, saya hanya mengatakan coba konsultasi dulu ke dokter. Ya, konsultasi ke dokter dulu, nanti baru setelah dapat data alerginya dari apa-apa aja, nah, saya akan buatkan racikan. Nah, itu biasa semua racikan itu kita bacakan doa-doa kesembuhan, artinya dengan ruqyah syariah. Baik, mungkin ini sebagai pengantar kita, Ustaz Agus, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Febri. Kita terpaku ini ya, mendengarkan gitu apa yang Antum sampaikan. Dan silakan nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya ya, bisa bertanya langsung atau melalui chat ya yang sudah tersedia begitu. Baik, mungkin sekarang kita minta juga nih Dr. Yanti. Tadi kan Ustadz Febri telah menyampaikan juga bahwa kita bicara ini kan penggabungan antara pendekatan ruqyah spiritual dengan medis gitu. Nah, bagaimana ini pertemuannya gitu? Barangkali juga dalam ataupun dokter pernah gitu ya mengalami atau peristiwa di mana mendapatkan ya pasien-pasien yang tadi memiliki gejala seperti yang Ustadz Febri sampaikan gitu. Ya, saya juga sebenarnya sinusitis ini apa Ya, namanya meningitis ya Ustaz ya. ya, Jadi ya, jadi apa namanya ternyata tidak semua apa yang gejalanya seperti ya orang-orang yang tadi terkena jin itu ya yang seperti itu. Nah, ada satu yang menarik sebelum ke Dokter Yanti tadi Ustaz menyampaikan salah satunya itu kenapa kemudian jin masuk itu karena terzolimi dan tadi itu sempat ketika di Rukia kemudian yang kucing tadi Ustadz ya mengatakan bahwa si ibu ini telah berbuat sesuatu menyiram sehingga anaknya mati. Mungkin teman-teman bertanya gitu loh, bukankah yang namanya iblis itu kekal sampai akhir zaman? Nah, ini harus kita ya, bedakan nih antara iblis sama jin gitu loh. betul, 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 Ya, betul. ada jin itu sepertinya sama dengan kita. Coba kita buka surat An-Nas kan. Iwaswisufi sudurias minal jin nati wanas gitu. Dari jin dan manusia yang membisik-bisikkan kita. Nah, kehidupan jin itu sebenarnya sama dengan manusia gitu. Ya, beliau beranak pinak, kemudian punya keluarga juga. Cuman kita tidak bisa melihat karena dimensinya berbeda, kemudian hidup dan mati berbeda dengan iblis, di mana iblis itu memang sudah dijamin oleh Allah itu untuk kekal selama-lamanya dalam kaitannya menggoda manusia. Nah, kalau jin ini kan ada yang menggoda, ada yang enggak gitu. Ya, Artinya kalau jin yang biasa aja ya enggak menggoda dia. Tapi kalau iblis itu sudah dipastikan pasti akan menggoda manusia. Begitu, ya. Ustaz ya? Baik, baik. Baik, kita akan meminta Dokter Yanti silahkan. Nah, ini nanti sudah banyak beliau sudah banyak masukan nih. Kita berikan kesempatan dulu karena sudah ada pertanyaan ya. Silakan dokter. Iya, Dalam medis gimana melihat tema kita ini? Silakan. iya. Dalam dunia medis kita kenal dengan
konsep bahwa tubuh, pikiran, dan emosi ini saling terhubung. Nggak bisa berdiri sendiri. Ini penyakit fisik, ini penyakit apa namanya yang sifatnya nggak kelihatan goib ya. Penyakit fisik, penyakit goib itu nggak ada. Jadi Iya, non sebetulnya medis gitu. kita itu semuanya dalam satu kesatuan. Jadi saya termasuk dokter yang mendukung gitu ya pengobatan yang holistik. Kita kenal holistik ya, artinya menggabungkan seluruh unsur fisik, mental, spiritual. Karena tubuh kita itu utuh. Sementara kedokteran di Indonesia ini menganut kedokteran barat. Yang mana kedokteran barat itu kita pelajari segmen per segmen gitu. Ya, kita tahu sendiri ya, sekarang kalau misalkan kita sakit organ apa, datang ke dokter apa gitu kan. Memang seperti itu. Sudah di alurnya seperti itu di kedokteran barat. Nggak ada masalah. Semuanya bisa. Cuman maksudnya, kalau kita ikhtiar, sebaiknya harus menyeluruh. Termasuk untuk terapi mental dan terapi emosi. Karena banyak penyakit fisik yang dipicu diperburuk oleh stres, kecemasan, dan kondisi psikis yang tidak stabil. Nah, jadi hari ini sudah tepat sekali kita belajar bagaimana ruqyah syariah itu bisa menjadi ikhtiar untuk menenangkan hati, menenangkan sistem saraf kita, sehingga membantu proses penyembuhan. Gitu. Nah, kalau saya kebetulan punya pengalaman bersama Ustadz Febri, jadi kami diundang oleh Dinas Kesehatan Kota Aceh beberapa bulan yang lalu, tapi yang kondisi ini, ya kejadian ini itu 1 tahun yang lalu. Jadi kita lagi menyampaikan tentang pola hidup sehat ala Rasulullah nih. Ya, di depan. Dan pesertanya adalah ibu-ibu. Qadarullah ada satu peserta yang dia itu bukan Islam ya, non-Islam. Jadi ada dari Aceh juga, keturunan Toraja mungkin atau eh, dari suku yang lain yang bukan Islam gitu ya, non-Islam. Menyimak juga sebagai peserta. Ustadz ini saya lihat ini lagi sesi beliau ya, menyampaikan materi seperti biasa, seperti ini gitu ya. Tiba-tiba Ustadz Agus dari arah peserta ada Hmm. yang bereaksi Ustadz. Ada yang bereaksi tiba-tiba langsung menangis, langsung kejer-kejer dan pada saat itu kita baru tahu oh bahwa ada reaksi seperti ruqyah gitu. Padahal Ya, ya. Ustadz Febri ini lagi menyampaikan materi biasa aja kayak gini gitu. Luar biasa itu nanti kita tanyakan lagi ke Ustadz Febri kok bisa seperti itu tuh kenapa? Apakah itu termasuk juga ruqyah juga gitu ya? Bahwa orang yang bermasalah akan bisa lebih sensitif untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat Quran padahal bukan non-Islam juga gitu. Bukan non-Islam, non-Islam juga gitu, bukan orang Islam. Bagaimana Ustadz Febri? Ingat ya waktu itu cerita 1 tahun yang lalu. Iya, iya. Nah, jadi dan uniknya ini, Masya Allah nih, uniknya itu ternyata beliau itu terkena sihir itu warisan ya, Bu Dokter ya. Jadi katanya Hmm. itu dia Keturunan itu gitu ya, asal diturunkan gitu ya turunan. Ustaz. Betul, itu aslinya dia dari Lombok. Dia bilang, memang saya ini selama ini ada selalu gangguan. Jadi dulu saya selalu ngelihat nenek saya kalau malam-malam tertentu itu di rumah itu hilang, tiba-tiba kita ketemu di sawah lagi makan tikus segala macam. Nah, saya bingung untuk membuang. Padahal pada saat itu kita tidak bicara tentang ruqyah. Ya, kita hanya Hmm. bicara tentang bab iman. Ya, bagaimana keimanan ini ya bisa menjadikan modal dasar untuk hidup sehat. Nah, pada saat itu dia langsung teriak-teriak karena bahas tentang iman, mungkin dia lagi disinggung kan. Nah, tapi setelah itu responnya Masya Allah dia bilang langsung, wah, ya kemarin ketemu dokter, saya ketemu beliau lagi dan beliau tuh ngucapin terima kasih sekali, keluarganya juga terima kasih karena semenjak itu dia nggak aneh-aneh lagi, nggak teriak-teriak lagi di rumahnya. Nah, jadi hidupnya udah wajar. Jadi Masya Allah. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Artinya ruqyah ini juga berlaku untuk orang-orang yang di luar Islam dan tanpa dia harus masuk Islam dulu gitu ya, Ustaz Febri ya. Betul, betul. Karena ada kisah memang ketika sahabat Nabi itu masuk di satu perkampungan, ya ketika sahabat itu butuh makan dan minum,
Lalu warga di sekampung itu mengusir sahabat tersebut. Nah, pada saat mereka mengusir, akhirnya ada salah satu penduduknya itu mengatakan bisa jadi orang yang kita usir Oh, itu ya bisa mengobati kepala suku kita. Nah, di sana itu kan bukan orang Muslim pada saat itu kan. Nah, tapi pada saat mereka mengatakan bisa jadi orang yang kita usir itu bisa mengobati kepala suku kita. Akhirnya dipanggil. Ya dipanggil dengan mengatakan, apakah engkau bisa menyembuhkan kepala suku kami? Ibaratnya kalau bahasa kita kan, ya insya Allah dengan izin Allah saya bisa. Nah, terus apa yang kamu minta? Maka saya minta makan dan minum dan minta 100 ekor domba. Nah, karena dia merasa kecewa tadi minta makan dan minum diusir, akhirnya dia minta 100 ekor domba. Akhirnya kesepakatan itu dibuat. Ya kan? Kesepakatan itu dibuat, lalu dia minta air dan dibacakan surat Al-Fatihah berulang-ulang di air tersebut, lalu diminumkan air tersebut, qadarullah, Allah berikan kesembuhan langsung. Nah, lalu dia dikasih 100 ekor domba, dikasih makan dan minum, dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Nah, ini non-muslim. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wa mayyudrika annaha ruqah. Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah bagian dari ruqyah? Apa kata sahabatku? Unik. Karena pada saat itu sambil dia takut, ya, yang saya ingat hanya itu ya Rasulullah. Jadi dia ingat itu cuma surah Al-Fatihah. Jadi dia hanya baca surah Al-Fatihah saja dengan rasa berharap penuh kepada Allah dan sambil takut. Nah, ternyata di situ Allah berikan kesembuhan. Nah, maka Rasulullah tersenyum dengan mengatakan, ya, ya itu adalah bagian dari rukyah. Ya kan? Oh, Masya Nah, Allah. artinya untuk non-muslim ini tidak ada masalah. Kita mendoakan mereka, memberikan kesembuhan. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan untuk kita semuanya. Ya, saya banyak ada pendeta yang Allah sembuhkan dengan Al-Quran. Ya, walaupun dia akhirnya juga mengakui ya, kekuatan tentang Al-Quran sendiri. Tapi bukan berarti langsung kita paksa mereka untuk masuk agama kita. Itu adalah pilihan Masya Allah, masing-masing. luar biasa, Ya, itulah saya. luasnya Islam tuh seperti itu ya. Artinya ya orang yang di luar Islam pun bisa merasakan indahnya manfaatnya agama Islam dan tanpa harus juga kemudian dia berpindah agama gitu. Jadi kita juga teman-teman jangan terlalu bernafsu gitu ya. Kalau melihat yang kayak gini langsung saja pengen ngajak orang itu masuk Islam gitu. Biarkanlah itu Ya. berproses ya. Artinya kan yang namanya hidayah itu hak prerogatif Allah. Mau kita paksakan gimana juga nggak akan bisa. Ya kan, termasuk juga bagaimana dulu Rasulullah itu kan dengan paman beliau, apa sih kurang paman beliau itu? Sudah membela, pasang badan, segala macam. Kok nggak Islam juga gitu loh. Kalau dipikir-pikir, kan sebenarnya gampang banget buat Allah ya. Artinya apa susahnya gitu. Orang yang dekat sama Rasulullah kemudian Allah dekatkan gitu. Ternyata tidak seperti itu. Artinya kita tidak bisa menggunakan logika dalam hal ini ya. Ini adalah keimanan. Nah, termasuk juga ketika bicara mengenai ruqyah, ini adalah sebuah keyakinan. Seperti tadi saya dikatakan. Jadi tidak ada syarat-syarat tertentu orang mau meruqyah gitu. Ya kayak sahabat Rasulullah itu kan nggak belajar ruqyah dulu ketika akan membacakan surah Al-Fatihah gitu. Nggak kemudian dia adalah seorang tabib, enggak. Tapi beliau sahabat Rasulullah itu karena merasa yakin aja dengan baca surah Al-Fatihah ini akan menyembuhkan. Nah, alhamdulillah baik. Ini sambil kita Oke, menjawab ya berarti beberapa pertanyaan. Ustadz Agus, saya Ya, mau sedikit menambahkan tadi bahwa ya Ustadz Agus silakan. sampaikan bahwa Al-Quran memang penyembuh ya. Nanti mungkin Ustadz Ya, Teguh bisa sampaikan ayatnya, barangkali bisa diingatkan lagi bahwa uh, Ruqyah Syariah itu kan asalnya adalah dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu kita tahu, kita yakini sebagai penyembuh, ya kan? Nah, ternyata dari sisi medis pun, Ruqyah Syariah ini yang memang sumbernya itu dari Al-Quran, itu bisa jadi terapi ya, ketenangan. Tadi ada yang bertanya juga ya tentang bagaimana cara menghadapi, menerapi diri untuk ketika emosi dan sebagainya. Kita perlu ingat lagi bahwa lagi-lagi Al-Quran itu sebagai penyembuh. Dan Ruqyah Syariah ini dari sisi medis sebagai terapi untuk ketenangan. Jadi ketika seorang membaca Al-Quran, tubuh itu memproduksi gelombang otak alfa. Sehingga gelombang yang muncul ini, seorang ini akan rileks, fokus, dan damai. Nah, kemudian yang kedua, bisa menurunkan hormon stres. Jadi, ada penelitian psikoneuroimunologi, membaca Al-Quran itu dapat menurunkan kadar kortisol, adrenalin, detak jantung, dan otot yang tegang. Jadi bisa lebih rileks gitu ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan imunitas. Jadi ketika hormon kortisol itu turun, artinya stres ya. itu menurun. Jadi sistem imun bekerja lebih optimal.
Itulah sebabnya banyak penyakit yang sifatnya psikosomatis membaik saat Hmm. hati tenang. Ya. Kemudian yang keempat bisa menjernihkan pikiran nih. Lebih stabil emosinya, lebih mudah mengambil keputusan gitu ya. Dan yang kelima, pasien yang dengan kondisi psikis yang lebih tenang, lebih mudah menjalankan terapi yang dianjurkan oleh dokter. Jadi, apapun misalkan yang harus diikuti, dinasehati oleh dokter sebagai upaya penyembuhan, dia akan lebih bisa menerima dan membuat keputusan yang terbaik gitu. Jadi intinya Ruqyah Syariah ini bukan terapi untuk mengganti medis, tapi bisa melengkapi dan Hmm. mempercepat pemulihan, terutama dalam hal memberikan ketenangan ya dalam proses penyembuhan. Karena pada kasus-kasus yang berat seperti kanker ya, itu tidak hanya masalah fisik tetapi juga mental serta emosi yang diuji. Dan Al-Quran hadir untuk membantu memberikan ketenangan, menstabilkan emosi, dan juga perasaan. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi memang Allah. sudah ada jaminan tadi dok Ustadz Febri menyampaikan Ya, ya di awal itu surat Al-Isra ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa gitu bahwa Quran ini adalah obat. Nah, jadi ketika ini dibacakan ya dalam konteks tadi ruqyah seperti juga Ustadz Febri di awal menyampaikan bahwa ruqyah ini definisinya itu adalah sebenarnya benteng doa ya yang membentengi diri kita gitu, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun oleh orang lain. Baik, sekarang kayaknya kita perlu untuk memberikan kesempatan ini kepada teman-teman untuk bertanya dan saya akan membacakan ya nanti silakan kalau ada dari Ustadz Febri atau Dr. Rianti yang bisa langsung menanggapi. Yang pertama, Ustadz, terapi bekam apakah termasuk mengandung rukyah, termasuk dalam rukyah syariah? Eh, syariah lagi. ya. Ya, Gimana, Ustadz? Ini kan ya, banyak Taib. bekam itu dengan kaitannya dengan rukyah ada hubungannya nggak ya? Ya, Taib. Bismillah. Ya, jadi apapun yang berkaitan dalam kesembuhan yang berkaitan dengan wahyu, apa itu hijama, itu Hmm, herbal, ya pokoknya berkaitan dengan wahyu, itu adalah bagian dari ruqyah syariah. Ya, nah apalagi kan kalau kita lihat bahwa penyakit itu kan menyumbat dalam pembuluh darah. ya. Kalau bahasanya itu setan itu menyumbat dalam pembuluh darah, maka ketika dilakukan hijamah, ya maka mengalirnya peredaran darah kita baik, maka di situ ada kesembuhan-kesembuhan. Ya walaupun nanti teori-teori tentang hijamah ini nanti kita bahas khusus, ya tapi ini adalah bagian juga bahwa hijamah itu adalah atau bekam itu adalah bagian dari ruqyah syariah karena wujud dari ikhtiar kita untuk kesembuhan. Nah, karena kalau kita lihat proses dalam hijama atau bekam itu, ya kan dikatakan al-hajm. Al-hajm itu menajamkan penglihatan. Ya. Ya, ya. Al-hajm. Nah, maka dikatakan juga bekam itu bisa menajamkan penglihatan, udah gitu melepaskan 100 penyakit dan 100 kejahatan, kata Rasulullah. Nah, sebenarnya perkataan Nabi ini dibuktikan dalam pengobatan klasik TCM, pengobatan klasik Cina. Kenapa? Ada titik di mana titik kalau dikenal dengan GP14 atau ala Rosun, ya pertemuan dari seluruh jalur meridian itu adalah di kepala, yaitu di kepala. Oh, Ya, makanya kalau para biksu di kuil-kuil itu kalau mau tidur dia pasti pakai jarum ditusuk di kepalanya dalam keadaan dia miring, ya jarumnya miring supaya untuk apa? Imunnya baik, awet muda segala macam, nah itu yang mereka lakukan. Nah, Nabi mengatakan di situ adalah titik ya 100 penyakit dan 100 kejahatan karena bertemunya seluruh meridian. Nah, yang kedua, ketika melakukan hijama, biasanya penterapi itu akan mengajarkan doa kepada pasien. ya, ya. Nah, cuman untuk bekam ini yang menjadi catatan adalah sterilnya alat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kadang banyak yang bahaya itu adalah beling, bekam keliling. Ya, bekam keliling itu dia hanya modal alkohol, semprot-semprot-semprot, dielap, langsung dia bekam lagi yang lain. Nah, ini yang bahaya. Jadi terkadang sunnah itu menjadi rusak gara-gara pelaku sunnah itu tidak mempelajari kaidah-kaidah yang lain. Ya, jadi tetap kebersihan ini adalah modal. Ya, modal kita menunjukkan bahwa ketinggian dari sunnah itu sendiri.
Jadi makanya banyak kasus-kasus itu pembekamnya jorok, segala macam, pembekamnya nggak pakai masker, nggak pakai kacamata, nggak pakai sarung tangan, ya udah gitu juga sterilisasinya masalah. Nah ini yang menjadi rusaknya ketinggian sunnah tersebut. Nah, ini yang harus kita Masya Allah. waspadai. Tapi kalau pertanyaan tadi apakah bagian? Iya bagian, karena ini adalah bagian dari pengobatan wahyu, insya Allah. Nah, ini lanjut ya. Ada hal yang saya kira ini antara Ustadz Febri sama Dr. Yanti sama-sama bisa melengkapi di pertanyaan berikut. Kaderullah, anak saya usia 14 tahun mendapat cobaan osteosarkom. Sudah berobat medis dan kondisi saat ini memberat. Untuk terapi rukiahnya bagaimana ya Ustadz? Apakah mungkin bisa karena ain? Ciri-cirinya seperti apa? Nah, mungkin ke Dr. Yanti dulu ya. Ini Ya, boleh. cobaan osteosarkom. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Dr. Yanti. Setelah itu kita akan dengarkan dari Ustadz Febri ini bagaimana terapi dengan rukyah, apakah mungkin dilakukan. Iya, penyakit osteosarkom itu adalah kanker tulang ya, dan Hmm, memang itu adalah gangguan dari sel-sel kanker yang tumbuh di tulang. Kalau dari pertanyaan ini mengarah ke bagaimana rukyahnya, Ustadz Febri, begitu. Iya, Mengenai penyakitnya itu tadi untuk iya, menguatkan sistem imun. Kalau misalkan kita bisa terus perdengarkan ayat Al-Quran melalui eh, terapi rukyah ataupun langsung gitu ya membaca mengaji atau didengarkan murotal atau ayat Al-Quran, dan itu tentu akan membantu untuk kesembuhan. Dalam artian kesembuhan itu upaya ikhtiar kita ya. Silakan Ustadz Febri. nggak, kalau dari Ya. herbalnya ada nggak Dokter Yanti ya untuk Iya, ini? tetap anti kanker, cuman belum ada yang menjurus ke kanker tulang tersebut gitu, Ustadz. Kalau di ilmu Oke, herbal tuh lebih kepada bagaimana kita bisa meningkatkan sistem imun dan juga mengurangi perkembangan sel kanker, gitu. iya, iya. Ya, Baik, Ustadz Febri, silakan Ustadz. Ya, Apakah ini baik. bisa melalui jalur apa, melalui rukyah seperti Ustadz sampaikan tadi, kan yang nama perempuan aja kalau kanker payudara itu ternyata disebabkan oleh jin. Nah, apakah ini juga termasuk hal itu? Silakan. Ya, baik. Bismillah. Semoga Allah sembuhkan ya Amin ya Allah. anak Yunita, insya Allah berikan solusi dan Allah angkat ya dari kajian kita hari ini dan seterusnya Allah berikan kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah di antara waktu eh, subuh dan menjelang waktu duha ini Allah akan angkat semua doa-doa kita insya Allah. Nah, yang pertama ya terhadap penyakit tersebut ya kanker tulang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Rianti apakah bisa? Nah, ini juga bisa disebabkan memang satu dari ain. Dari ain ini si bundanya udah paham eh, apakah mungkin bisa karena ain. Ya sangat bisa. Karena memang Rasulullah mengatakan ada satu penyakit ya kalau yang bisa melebihi takdir. Jadi penyakit itu bisa melebihi takdir, kecepatan. Itu adalah ain. Dan ain ini ya sangat luar biasa. Ya, orangnya nggak sadar dia terkena ain. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, nanti bunda bisa, karena dokter yang terbaik bagi anaknya itu adalah bundanya. Yang ini pernah kita angkat bahwa sekian banyak keajaiban ya, yang Allah berikan itu karena doa dari bundanya. Ya, ketika anaknya sakit, ya kalau bundanya berdoa dengan rasa cemas dan berharap penuh, itu keajaiban pasti Allah berikan. Nah, maka caranya gimana? Yang pertama adalah pegang anak tersebut ya di bagian yang sering sakit ya anak suruh pejamkan mata, bunda bacakan doa aja. Semua ayat Al-Quran itu bisa untuk meruqyah. Jadi bunda nggak usah pusing, oh saya harus baca Al-Baqarah panjang. Nah dengan bacanya panjang begitu, bunda nggak konsentrasi, itu juga mempengaruhi ya tentang maksimalnya doa kita atau berharap penuhnya kepada Allah. Misalnya bunda hanya hafal misalnya surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah baca itu aja. Baca Al-Fatihah berulang-ulang, nggak usah dihitung jumlahnya berulang-ulang sambil dipegang bagian yang sakit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bacakan di air. Ya, di air 10 ayat dari suratul Baqarah. Ya, suratul Baqarah kata di situ Ibnu Abbas mengatakan setan lari. Ya, 10 ayat dari suratul Baqarah bisa 1 sampai 10 ya atau pecah-pecahan
5 ayat pertama, tambah ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 2 ayat terakhir. Nah, di air buat minumnya. Jadi Bunda biar nggak pusing, bikin aja di tempat yang gede, bacakan di situ. Ya, nah, itu buat minum. Nah, terus bagaimana lagi? Nah, ketika dia mau tidur, bacakan tadi Mu'awwijatain salasa. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, 3 kali, 3 kali. Nah, Bunda dengan tangan Bunda ditiupkan, diusapkan di seluruh tubuhnya. Terus Bunda baca lagi tadi. Mu'awwijatain salasa tadi ditiupkan di mulutnya, ditiupkan di hidungnya, ditiupkan di matanya, ditiupkan di telinganya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya dia meruqyah cucunya Hasan dan Husain ketika tidur. Ya, itu bisa dilakukan sebagai wujud ikhtiar. Nah, terus herbal yang berkaitan dengan wahyu, tadi Dokter Rian tadi membahas tentang Eh, herbal yang kearifan lokal, tapi herbal yang berkaitan dengan wahyu, nah itu ada salah satunya adalah bisa kurma ajwa, ya kurma ajwa ini juga efektif, ya, dan habatus sauda. Nah, habatus sauda ini nanti tinggal dibacakan aja 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada habatus sauda tersebut. Nah, setiap hari Bunda tetesin, kalau bisa ada habatus sauda yang tetes, ya diteteskan saja sehari itu 3 tetes, ya jangan banyak-banyak dosisnya, 3 tetes saja, 3 tetes, 3 tetes, 3 tetes. Nah, insya Allah dengan itu Allah berikan keajaiban. Yang penting yang pertama ya belum dilakukan kemoterapi, ya jadi insya Allah mesti lebih percepatannya lebih cepat ya dibandingkan kalau orang yang sudah melakukan kemoterapi itu sendiri. Nah, tapi yang pasti doa Bunda ini adalah dokter yang terbaik buat anaknya insya Allah. Semoga Allah sembuhkan. Ustadz, Insya Allah. Ya, Nah, tadi Ustadz menyebutkan kurma ajwa. Saya jadi ingat hmm, ada anjuran untuk mencegah terkena sihir atau ain itu dengan ya, mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap hari. hmm, Apakah itu sahih, hmm. Ustadz? Ya, jadi itu hadisnya sahih. Jadi hadisnya sahih itu 7 butir kurma ajwa dikonsumsi pagi, maka Allah akan menjaga dia dari pagi sampai petang. Nah, sihir dan racun. Ya, bahasa racun di sini sebenarnya bukan racun fisiknya saja, tapi itu juga adalah penyakit bawaan. Nah, makanya pernah diteliti, ya, bapak ibunya itu punya penyakit asma, kakek neneknya punya asma. Jadi ketika suami istri itu beribadah suami istri di malam pertama, nah mereka mengkonsumsi kurma ajwa, ternyata anaknya satu pun nggak terkena asma. Nah, makanya Masya 3 adab. Allah. Ya, 3 adab yang dilakukan ketika malam pertama itu, yang pertama mengkonsumsi kurma ajwa, karena kita tidak tahu apakah di lahannya ada penyakit Hmm, atau di benihnya ada penyakit. Masya Allah. Ya, Baik, nah itu yang bisa kedua diulang lagi salat berarti sunnah. Ustaz ya? Ya, Malam malam pertama itu bisa diulang lagi? ya diulang lagi berarti malam pertama ke sekian kali gitu. Tapi intinya itu bisa Semangat banget kayaknya diamalkan Ustadz setiap Agus. hari ya Ustadz. Bisa diamalkan Ya setiap betul. hari artinya mengkonsumsi kurma ajwa ini. Dan itu Iya, dilakukan untuk pencegahan juga ya Kak Ustadz. Nggak yang kita iya, misalkan merasa ada gangguan terus baru makan. Tapi ketika sekarang Ya, kita sedang sehat dan tetap ingin sehat, dijauhkan dari mm, segala macam gangguan sihir maupun ain, itu bisa kita upayakan Ustadz ya. betul betul. Jadi ya. betul. Jadi jangan sampai pas kita sakit aja baru cari. Jadi tidak ada Hmm. sebenarnya herbal sehebat apapun herbal yang langsung bisa menyembuhkan. Itu proses. Hmm. Makanya butuh ya keistiqomahan dalam mengkonsumsi. Nah, Hmm. kalau misalnya waduh Ustaz kurma ajwa mahal ya. Jadi Hmm. untuk bab pengobatan boleh kurma ajwa, tapi untuk sehari-hari karena kita akan mendapatkan hadis Nabi juga ya di mana rumah yang ada kurma maka kalian akan terhindar dari kemiskinan. Nah, arti Masya kemiskinan ini Allah. penyakit Hmm. Perlu ya. ini nih. Ya, jadi ya kurma apa saja sebenarnya apa saja. Nah, kecuali memang tadi penyakit kanker, itu untuk masa nipas. Nah, ini baru bisa pakai kurma aja. Kalau lainnya, yang penting kita keistiqomahan aja dengan kurma. Jadi nggak mesti harus yang mahal. Ya, jadi Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi Baik. ini perlu diketahui Ustadz, karena segala sesuatu itu kan dari niatnya. Meskipun kita Hmm, tahu ya kurma ini istimewa buat kita orang Islam gitu ya, hmm, hmm. karena memang banyak sunnahnya. Nah, buat Bapak Ibu yang kebetulan umroh ke Mekah gitu ya, ngasih oleh-oleh itu bukan sekedar oleh-oleh gitu.
ngasih kurma itu bukan sekedar buah tangan, tetapi upaya agar kita itu sebagai wasilah kesembuhan banyak orang ya. Membeli kurma tuh dengan niatan untuk membantu kesembuhan orang lain. Setelah Masya mengetahui Allah. manfaat kurma dari Ustadz Febri, karena beda Ustadz. Ya, Kita ya. menghadiahkan sesuatu meskipun barangnya sama, tapi niatnya Mm-mm. misalkan untuk buah tangan gitu ya. Karena, Iya, iya, iya. aduh, tahu nih saya dari Mekah gitu kan, Mm. udah pada mengharapkan oleh-oleh dong biasanya. Tapi kita sekalian dakwah juga. Ketika kita belikan, kemudian kita berikan, sampaikan juga doa gitu dan sampaikan bahwa kurma ini bisa sebagai wasilah. Iya, Saya amin. ingat Mas. Ustadz pernah dititipi Mm. waktu pernah sekali umroh itu, dititipi sama sahabat saya, Ri, tolong belikan dong kurma muda gitu. Eh, Ya, Kami masih Oh, ikhtiar untuk memiliki ya, keturunan. keturunan gitu kan. Saya bilang, Mm-mm. Bismillah ya, saya bilang gitu. Mudah-mudahan ini jadi wasilah. Saya bawakan kurma muda khusus memang dan diniatkan untuk upaya ya, untuk upaya Ya, sebagai wasilah. Masya Allah Ustadz. Dan itu betul-betul Allah ijabah gitu. ya, Jadi Bapak Ibu segala sesuatu itu tergantung niatnya. Apalagi betul. kita paham bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki manfaat dan ada Ya, nilai sunnahnya. betul. Jadi kurma ini, Masya Allah nih, kurma itu diangkat oleh Al-Quran, itu 20 ayat. Ya kalau kita hmm. bicara tentang kurma, nah ini supaya semakin yakin kita tentang keberadaan kurma itu sendiri. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, dia adalah induk dari tanaman-tanaman obat. Dia melembutkan tabiat, menguatkan liver, ya dikatakan membuatkan tabiat, menguatkan liver dan menguatkan jantung. Itu kurma. Nah makanya ada satu penelitian itu, ya salah satu dokter itu mengatakan pernah telepon saya, Ustaz saya ada penelitian terbaru bahwa kurma itu mengandung vitamin D yang lebih baik. Nah, jadi kurma itu mengandung vitamin D. Waktu itu pada saat COVID ya kita bahas tentang itu. Nah, jadi kurma ini ketika diangkat 20 ayat ya dalam Al-Qur'an, 15 ayat dia bersama dengan tanaman lain, 5 ayat dia berdiri sendiri. Dan pohon yang pertama mengakui kenabian itu adalah pohon kurma. Jadi ini Masya Allah, kurma itu luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar nanti Ramadan kita cari kurma, ya tapi kalau bisa udah di rumah-rumah kita itu ya ada kurma, nggak mesti harus ajwa. Itu yang terpenting insya Allah. Masya Allah. Saya juga sempat nyoba beli ajwa itu di online, tapi pas saya rasain kayaknya ini bukan nih, saya lihat bentuknya gitu. Ini Ya, juga, dia ini campur dengan lu'lu. Bentuknya hampir sama dengan lu'lu. oh gitu ya, Nah, Ustadz ya. jadi Barangkali juga teman. kisik-kisiknya hampir sama. Jadi Nah, kalau mau beli yang asli di mana ini? Ya, Masya tanya lagi. Allah, ini udahlah. Enggak, kadang-kala kan kita butuh solusi yang tepat ini. Ustaz daripada meraba-raba mencari yang asli dapat yang enggak gitu. Lebih bagus langsung aja kan yang asli di mana tuh ke rumah Ajwa gitu. Memang sih agak mahal ya gitu. Tapi kan ya nah kalau Ustaz biasa dapat tidak asli di mana itu? Kalau saya memang biasa selalu titip ya, tapi di El Iman itu juga ada insya Allah. Jadi bisa Ah, dicek Jadi ya iya. di biasa. Aliman ya. Tolong Oh, ada linknya, linknya langsung di-share ya biar Kakak teman-teman yang lain. Yasmin, Kakak Yasmin tolong di-share linknya Link Aliman kurma itu. Ajwa. Ya, kalau sama teman gini ya, ini kita tidak bermaksud jualan, tapi kita ingin membantu. Jangan sampai kayak pengalaman saya nih. Saya mencoba nyari-nyari di online, ternyata begitu datang loh, di sini bukan ajwa nih, karena kan saya tahu bentuknya gitu. Tadi Iya, Ustadz Feby bilang dicampur dengan kurma apa tadi Ustadz? lu. Ah itu dia. Jadi ajlu jadi, ajwa dan Iya. Ayah, Baik, ayah, wai, Ajlu. silakan langsung di Ini banyak apa namanya? pertanyaan loh, Ustaz Nih, Agus. Ya makanya Ustadz saya mau bacain Bu dulu nih. Yuliana dari Bima, Ustadz dari Bima loh Ya, Masya Ustadz Allah. ya. Masya Allah. Anak saya pertama baru-baru ini diganggu oleh jin. Setiap malam dalam nah, mimpinya dibawa ke alamnya karena Mm-mm. katanya makhluk itu merasa bahwa anak saya yatim piatu karena kami tidak pernah Mm-mm. menjenguknya setiap kali jadwal penjengukan karena beda Mm-mm. provinsi. Mungkin anaknya Mm-mm. sedang di pondok ya. Sementara saat Mm-mm. yang sama teman-teman dan ustazahnya melihat dia sedang kesurupan di pondoknya. Namun di Mm-mm. dalam mimpinya juga neneknya dan ada sosok
anak kecil keturunan Belanda datang dalam mimpinya, datang memberitahunya untuk mandi dengan bunga melati agar makhluk itu tidak berani mendekat lagi. Kalau sosok Ya, anak kecil ini katanya sering bermain dengannya ketika waktu kecil, anak saya bisa melihat makhluknya seperti itu dengan semua kegiatan mereka tanpa belajar. Jadi Ustadz pertanyaannya itu dia itu sempat melakukan apa yang disampaikan di mimpi itu dengan mandi melati, namun air mandinya saya bacakan doa-doa mohon perlindungan dan kesembuhan. Apakah yang dilakukannya itu salah atau benar? Bagaimana ya, agar baik. anak saya tidak pernah diganggu jin lagi dan tidak bisa melihat lagi makhluk seperti itu, Ustadz? Ya, baik. Bismillah. Semoga Allah sembuhkan dan Allah jaga anak ibu insya Allah. Yang pertama, ya mengikuti perintah dari jin itu jelas salah. Hatta Hmm. sekalipun itu adalah perintah, misalnya contoh begini, ketika ada orang kesurupan, tolong bacakan ayat kursi, saya pasti keluar. Hmm. Nah, kita bacakan ayat kursi, lalu jin itu keluar. Nah, jin itu sudah mencatat. Nanti di hadapan Allah ketika di yaumil akhir, ya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Karena pada saat tanggal sekian, jam sekian, dia menurutin perintah saya. Nah, maka kalau dia minta baca ayat kursi, kita baca ayat yang lain. Jangan ngikutin dia. Jadi ketika kita nanti dia sudah mulai sadar, kita bacain ayat kursi, itu bukan karena permintaan dia. Nah, ini hati-hati. Di sini jebakan setan itu sangat tipis sekali. Maka para ulama mengatakan antara kesyirikan dengan tidak itu seperti kulit bawang yang transparan. Ya, jadi seolah-olah Islami dibalut yang Islami, ya tapi ternyata itu adalah tipuan. Ya, jadi bahaya. Nah, apalagi kan kita melalui mimpi segala macam. Nah, kenapa nggak dimandikan misalnya ya dengan sunnah ya daun bidara sampai kita bacakan doa. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, adapun nanti setelah itu daun bidara supaya baunya nggak menyengat, nah kita campur dengan melati, tapi bukan karena arahan dari mimpi tersebut. Nah, ini yang harus kita waspadai terhadap arahannya. Tapi kalau kita tidak tahu, jadi perlu kita pahami juga, Bunda sekalian, jangan langsung kita pesimis. Oh kan, saya tidak tahu Ustaz bahwa itu kesalahan. Nah, hukum yang terjadi, kalau kita tahu, kalau tidak tahu, Allah maafkan kita, Allah ampunkan kita. Di sini kasih sayang Allah. Jadi nggak ada masalah, Bunda. Jadi insya Allah, ya bertobat aja kepada Allah, Allah akan ampunkan. Nah, terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah yang pertama, ya, ajarkan anak itu tentang iman sampai dia balik. Artinya, yang bisa melawan itu adalah diri dia. Karena kalau saya lihat dari ceritanya, ini dua kemungkinan. Yang pertama adalah warisan. Yang kedua, anak itu sudah nyaman sebagai teman bermain. Jadi seolah-olah jin itu membantu dia untuk mengisi kekosongan. Hmm. Hmm. Ya, jadi yang bisa memutus adalah dirinya sendiri. Dengan apa? Nah, Bunda nanti kasih nasihat, sering kasih nasihat, ya bahwa sebaik-baik penjaga hanya Allah segala macam. Nah, biar anak itu nanti yang mengusir pelan-pelan. Nah, dan yang terpenting lagi, karena kekosongan itu adalah kurang perhatiannya, nah maka sebaiknya kita memberikan perhatian kepada anak itu sehingga dia tidak minta perhatian kepada makhluk yang lain. Nah, ini yang harus kita isi ruangan-ruangan yang kosong tersebut. Nah, jadi ketika ada kesurupan misalnya, nah kita nggak usah panik sebenarnya. Jadi udah tenangkan aja, karena semakin kita panik, maka jin itu semakin berakting. Ya, tapi Hmm. kalau kita biarkan, nanti jinnya ngambek. Saya sudah berakting, gak ada yang nonton. Katanya. Nah, jadi mendingan udah kita tenang. Tenang, ya kita ajak anak itu diskusi. Karena apa? Jin itu bisa. Namanya kesurupan itu ada tiga. Ya, kesurupan memang diganggu secara utuh sehingga orang itu nggak sadar. Sebagaimana kisah yang pernah diangkat oleh Ibnu Taimiyah, ya seorang anak kecil kesurupan lalu diambil tongkat oleh Ibnu Taimiyah, dipukul lehernya, orang melihat anak itu mati. Tapi ternyata setelah sadar anak itu nggak merasakan apa-apa dan jinnya keluar. Karena apa kata Ibnu Taimiyah? Aku memukul dengan tongkat itu adalah jinnya, bukan anaknya. Nah, tapi ada kesurupan yang dibuat itu kita setengah sadar. Jadi antara sadar dengan tidak. Jadi pas dipukul sakit. Ya. Ada yang dibuat juga kesurupan itu sadar sama sekali. Nah, ini yang harus Hmm. kita lakukan. Makanya yang paling bagus adalah kita main dengan kejiwaannya. Ya. Jadi ini ilmu psikolog nih. Yang kita harus ajak ngobrol. Nah, sehingga anak itu punya kesadaran untuk mengusir dia. Nah, ini yang paling baik. Karena saya ada pernah menangani satu kasus pasien itu 2 tahun baru sembuh. Dan sembuhnya itu bukan dipukulin dengan ruqyah, dibacain segala macam, enggak. Tapi dengan saling konsultasi, diskusi, menguatkan dia segala macam. Nah, akhirnya setiap malam, setiap habis sholat, dia nasihatin diri dia. Nah, dia nasihatin diri dia, nah, akhirnya jinnya itu keluar dengan sendirinya.
Karena yang namanya jin warisan itu biasa lebih komitmen daripada manusia. Jin itu begitu. Ya, misalnya kakeknya bilang, tolong jaga cucu saya nanti yang nomor sekian. Jin itu terus akan jaga. Sekalipun nyawa taruhannya dia, tapi dia lebih komitmen daripada manusia. Nah, makanya ini yang harus kita waspadai, insya Allah. Semoga Allah selesaikan masalahnya. Masya Allah. Baik. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum ya. Misalkan, ya Ya. bukan misalkan, yang terkait dengan kurma. Ini kurma Mm-mm, mm. kan makanan artinya bersifat panas. Apakah baik itu untuk lambung dan untuk gula? Nah, ini Dokter Yanti dulu dia bisa menjelaskan gitu ya. Silakan dokter. Khasiat kurma ya Ustadz. Ya, maksudnya ada orang yang maksudnya apakah aman dari sisi kena ke lambungnya karena kan dia Oh, panas katanya. Dan apakah orang yang kena penyakit gula juga aman untuk mengkonsumsi kurma? ya, jadi sebetulnya kan Rasulullah itu mencontohkan kurma itu ya eh, tidak berlebih, maksudnya tetap tetap makan, tapi misalkan satu, tiga, lima gitu kan dalam hitungan Ya. ganjil gitu. Setiap kondisi tertentu pasti punya batasan seperti diabetes. Diabetes itu meskipun aman kurma itu ya, boleh dikonsumsi tapi tetap perhatikan batasannya. Karena untuk penderita diabetes regulasi gulanya itu kurang baik, jadi khawatirnya kadar gula darah melonjak. Ketika melonjak terjadilah hiperglikemia. Apa yang harus Hmm. dilakukan? Batasi ya konsumsinya. Saya itu perlu mengcross-check satu butir kurma glukosanya berapa. Sementara kita itu perlu membatasi asupan gula satu hari itu maksimal 40 gram. Ya, nah gula ini nggak melulu harus gula pasir, tapi ada hidden sugar yang terdapat pada fruktosa, pada buah seperti kurma, ada juga pada makanan-makanan yang lain, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, bagusnya karena kurma yang ada di Indonesia ini kan yang sudah mengalami sudah di apa ya, sudah difermentasi ya, sudah diawetkan dan itu akan menimbulkan rasa manis yang berlebihan justru. Nah, pada orang Hmm. diabetes ini sebaiknya pilih kurma-kurma yang tidak terlalu manis. Mungkin Ustadz Febri tahu nih detailnya kurma-kurma seperti apa saja. Misalkan kurma Ya. yang hijau ya, yang masih muda. Kurma muda itu lebih cenderung dia kadar fruktosanya rendah gitu. Mungkin agak-agak sepet tapi kurang manis. Begitu Ustadz. Ya, Kemudian, baik. Ini saya minta maaf nih, dokter. Ini ada trouble. Saya lagi ini master yang dari Taiwan. Tiketnya namanya salah. Dia mau terbang nggak bisa. oh Saya ngurusin sebentar ya, iya iya karena dia silakan. Ya. bingung di bandara di Taiwan. Iya 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 silakan Ya, Ustadz. saya izin dulu. Saya izin, mohon maaf banget ini. Nanti mudah-mudahan bisa cepat selesai. Saya langsung masuk lagi. Siap. Saya on cam dulu. Baik, baik, Oke. silakan, Ya, silakan. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Febri. Ya, kita berikan kesempatan Ustadz Febri untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan tiket. Baik, yang teman-teman yang lain ini sudah di-share ya alamatnya. Kalau yang mau tadi ya mungkin menanyakan kurma ajwa bisa langsung itu alamatnya, dan juga nanti di sana ada ya Bu Dokter Yanti ya. Iya, Link ini kan kalau ini linknya adalah link El Iman dengan alamat Ustadz Febri gitu. Nah, mungkin dari sana bisa ditanyakan juga ya kira-kira ataupun kalau ingin membeli kurma ajwa bisa langsung ke sana gitu. Sekali lagi teman-teman, saya tidak bermaksud dari awal juga tidak pernah ada pembicaraan gitu ya untuk misalkan ini harus beli di sini enggak. Cuman kita hanya membantu saja, jangan sampai maksudnya punya pengalaman kayak saya gitu, ngambil lihat di apa online tiba-tiba yang datang bukan kurma ajwa, dan itu susah kita untuk komplain karena ya tahu sendirilah teman-teman ya kalau terkait dengan hal tersebut, makanya lebih bagus yang yakin-yakin saja. Nah, kemudian tadi ya ketika tadi berbicara tentang eh, ruqyah, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Febri, yang pertama bahwa ruqyah ini tidak perlu ada syarat-syarat, arti siapapun bisa melakukan itu. Nah, doa ataupun
pengobatan yang paling utama itu terkait dengan ruqyah adalah orang tua, ya ibunya terutama, kemudian ayahnya. Karena apa? Karena di sini yang jelas punya hubungan psikologis, ya maka kekuatan doanya pasti akan lebih besar gitu, lebih betul-betul terasa ya, karena ya nama juga orang tua kan, bagaimana kemudian mengharapkan anaknya bisa tetap sehat gitu. Nah, kalau ada tadi pertanyaan dengan Rukia ODGJ, mungkin nanti kita akan tanyakan ke Ustadz Febri ya, yang sudah punya pengalaman, ya, bahwa ternyata tidak semua orang pasien ODGJ itu betul-betul ODGJ atau skizofrenia gitu. Karena tadi Ustadz Febri sempat punya pengalaman ya, menjelaskan bagaimana seorang ibu di rumah sakit itu kemudian akhirnya disembuhkan ya, karena setiap kali mendengar azan dia selalu eh, mengeluarkan suara seperti kucing. Nah, ternyata ya tidak semua orang ODGJ itu memang betul-betul ODGJ. Bisa jadi karena memang ada gangguan jin. Makanya ini perlu barangkali untuk dikonsultasikan secara khusus. Nah, Ustaz udah nyambung lagi, Ustaz. Bisa insya Allah, sudah beres, sudah beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, doanya Bapak Ibu juga nih semuanya ya Masya dikasihkan Allah. kelancaran. Alhamdulillah. Ustadz, karena sudah banyak banget yang bertanya nih terkait ruqyah ya, terkait Masya ruqyah, Allah, Masya Masya Allah. Allah. Iya, Hmm. ya kita lanjutkan tadi ya, Dokter Yadi. Ustadz, ini terkait tadi nih, kembali bicara tentang ODGJ. Apakah memang, kalau tadi kan Ustadz sudah sempat cerita ya, bahwa ada ibu-ibu yang tadi di rumah sakit jiwa ternyata bukan ODGJ Hmm. gitu. Nah, tapi gimana kita bisa menerapi? Dan pertanyaan, Ustadz, apakah ada terapi khusus untuk ODGJ dan apa saja yang harus kami lakukan untuk membuat ODGJ ini bisa mandiri? Ya, mungkin Ya, itu dulu, Ustadz silakan. ya, taib. Bismillah. Memang ada di dalam kitab Tibu Nabawi itu tentang penyakit gila, tapi di sini memang kendalanya kita harus punya tempat. Nah, sekarang yang konsentrasi tentang masalah tempat itu kalau Ustadz Agus sama Dokter Rianti itu sering jalan-jalan ke puncak, itu sering temuin restoran Alam Sunda, Hmm. ya. Nah, Alam Sunda itu pemiliknya itu kebetulan teman saya. Nah, itu Masya Allah, dia itu selain bikin pondok pesantren Quran, dia itu bikin khusus rumah sakit ODGJ. Hmm. Dan penanganannya itu ya dengan Quran. Kita sempat sharing banyak. Ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya sendiri terkagum-kagum dengan beliau. Salah satunya dia memikirkan orang-orang yang seperti itu sama pondok pesantren khusus bisu dan tuli untuk menghafal Quran. Nah, ini Hmm. unik, bisu dan tuli loh. Kalau hanya buta biasa, tapi ini bisu dan tuli. Nah, jadi memang ODGJ ini memang mau tidak mau itu dia harus tiap hari. Jadi pagi sore itu diterapi. Jadi tidak hanya terapi ruqyahnya saja dibacakan Al-Quran segala macam, tapi tetap itu herbal, nanti refleksi, pemijatan itu tetap harus dilakukan. Karena kalau bahasa Nabi adanya pemukulan, sebenarnya teori itu adalah teori pemijatan ya tentang jalur-jalur meridiannya kita aktifkan. Nah, makanya di sini kita butuh tempat. Ya, jadi El Iman lagi berusaha, semoga Allah mudahkan karena kita nggak mau minta-minta. Semoga dari sebagian dari penjualan herbal itu kita udah niatkan itu kita wakafkan untuk pembebasan lahan. Nah, nanti di dalamnya itu kita bisa ada rawat inap dan rawat inap itu gratis. Ya, jadi kalau Ya selama Allah. ini kan klinik di kita itu kita belum ada rawat inap. Ya dulu pernah kita terima yang ODGJ sampai kita borgol segala macam, tapi tetangga marah karena ganggu, ya Ah, teriak segala macam. Jadi ini memang harus cari tempat yang lebih nyaman ya, misalnya Ya, di betul itu. gunung, udaranya bersih segala macam. Jadi kalau di Eliman itu insya Allah ayah bunda itu tinggal datang, ya nanti terapi gratis. Kalau dulu malah kalau yang jauh kita siapin penginapan, kalau 3 hari itu di hotel kita biayain hotelnya gratis. Nah, kalau lebih dari 3 hari kita cariin kontrakan dan kontrakan itu gratis. Karena memang kita ada komitmen bahwa ketika bicara tentang kesehatan itu adalah bicara tentang gratis ya, artinya tentang baitul mal. Nah, maka kami berusaha untuk dari herbal ini bisa memunculkan besar sehingga banyak yang manfaat. Nah, terkait juga dengan rawat inap, mudah-mudahan
dengan perubahan nanti kita saling support dari kajian sehat ini. Nah, kita bisa sama-sama. Nanti ayah bunda bisa karena ada satu lahan yang kita bidik sebenarnya. Lahan yang kita bidik nanti bisa jadi pusat untuk kita edukasi, untuk rawat inap pasien. Jadi pasiennya udah tinggal tidur, ya terapi, makan, aktivitas, tinggal itu aja. Nah, jadi itu yang mimpinya kita. Konsepnya udah saya buat semuanya Allah. dari penggabungan 7 kitab tradisional yang kitab-kitab klasik, termasuk yang dulu pernah kita bahas, Sekolah Tiga Air, udah itu Taman 5 Karakter, nah itu kita munculkan. Jadi untuk ODGJ ini memang butuh penanganan khusus. Tapi kalau ada keluarganya yang mau dibimbing, nah silakan aja datang ke Bogor, itu saya ajarin tentang terapinya itu gratis semuanya, nggak ada kena biaya, yang penting mau datang ke Bogor insya Allah. Baik, mungkin itu. Masya Allah. Ustadz diusulan aja ya. Saya Hmm. teringat waktu itu saya di TVRI mendampingi almarhum Kiai Lutfi Fatullah. Ya, Masya waktu itu Allah. kajian Kitab Kuning. Nah, Hmm. waktu itu kita share tuh. Jadi siapa yang mau support ya, mau ikut bersedekah, baik itu dalam bentuk wakaf maupun dalam bentuk infak. Ya, waktu itu sedang beliau membangun eh, sebenarnya tempat untuk manasik dan sebagainya di daerah Bogor kan. Dan alhamdulillah itu cepat. Dan saya kira hal-hal yang seperti ini perlu kita publish ya. Mudah-mudahan saja bisa terrealisir gitu. Dan bahkan waktu itu saya sarankan Pak kasih market Yai. Jadi orang bisa kamera tuh disorot nih kayak gini loh. Iya, 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 iya. Ya, Masya Allah. dan ternyata itu cepat banget gitu, alhamdulillah ya, karena kekuatan dari media dan Hmm. apalagi orang percaya gitu dengan siapa yang Betul. menjalankan, insya Allah akan terwujud dan kita Iya. doakan semoga ini Amin, cepat amin. terwujud gitu. Amin, amin ya Baik, Rabbal ini Alamin. saya lanjutkan lagi Ustadz. Ada Ini, dari Ya, dokter dia dulu, Ustaz. Ya, oh ya dokter mana dia. itu? Dokter Dia Fitri dari Manado. Ya, Masya Allah. Hmm. Dokter yang Dia mana itu Fitri ininya dari ya? Manado. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Feru, Ustaz Agus, Dokter Waalaikumsalam Yandi. warahmatullahi. Bapak Ibu salam sehat semangat. Izin bertanya Ustadz untuk adab rukyah berarti Iya. cukup ditiup di lubang-lubang tubuh beserta memegang bagian tubuh yang ada keluhan sajakah? Katanya. Ya, baik, Bismillah. Nah, untuk adab ruqyah, yang pertama memang yang harus kita lakukan satu dalam keadaan berwudu. Itu adab ruqyah. Dalam keadaan berwudu, nah kalau bisa kita yang mau meruqyah itu sholat sunnah dulu. Minta kepada Allah karena kita mengharapkan keajaiban itu hanya dari Allah. Keajaiban itu dua. Yang pertama Allah yang memberikan, yang kedua setan bisa memberikan keajaiban. Makanya pasukan Dajjal itu punya kemampuan untuk memberikan kesembuhan, menghidupkan orang yang mati segala macam. Makanya kita hati-hati. Nah makanya karena kita berharap kepada Allah, maka sebaiknya kita sholat sunnah, minta kepada Allah untuk memulai merukyah ya siapapun anak kita atau keluarga kita. Nah, setelah itu kita dengan tenang ya bacakan Al-Qur'an tadi sudah bagus. Nah, di kedua tangan kita bacakan muawwidzatain ya atau ayat kursi diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, sambil kita berdoa ya Allah, lepaskanlah ikatan setan yang ada pada diri anak hamba. Atau lepaskanlah ikatan setan yang ada pada diri hamba, usapkan. Terus kita yang mohon kepada Allah. Nah, terus setelah itu bacakan ditiup di semua lubang ya, lubang hidung, mulut, nah, mata, telinga semuanya kita tiupkan. Nah, terus yang paling baik lagi adalah memang membacakan di air. Nah, di air karena air itu bisa rutin. Kita Ya. rutin terus sambil bacakan, bacakan, bacakan. Nah, ini yang paling bagus. Jadi kita nggak usah ini kapan disembuhkannya enggak. Itu bukan hak kita menentukan kapan disembuhkannya. Tugas kita adalah ikhtiar ya ikhtiar, nah maka disitulah Allah pasti akan melihat keseriusan ikhtiar kita dan Allah pasti akan memberikan kesembuhan untuk kita. Nah itu yang harus kita. Jadi terkadang nggak masuk di akal. Kadang kita baca Al-Fatihah berulang-ulang kali belum kok tiba-tiba saya baca Al-Ikhlas sekali aja Allah berikan kesembuhan. Ya karena disitulah puncak doanya kita. Ya, jadi itu silakan, itu bisa dilakukan adab-adab dalam ruqyah. Artinya dibutuhkan ketenangan, keseriusan. Ya, jadi namanya kita minta kepada sang pengobat yang maha menyembuhkan dan sang pemilik penyakit tersebut. Nah itu mintanya itu ya harus dengan keadaan bersih. Ya. Sampai kaidah dalam memanah aja kenapa harus memanah nih bab memanah apalagi mengobati. Ya bab memanah aja harus pakai parfum ya karena biar malaikat itu hadir dalam keadaan kita memanah. Nah, makanya apalagi kita dalam bab meminta kesembuhan.
ya kepada zat yang punya kesembuhan tersebut, maka harus dalam keadaan bersih, ya kita minta kepada, dan insya Allah Allah sembuhkan. Jadi itu adab-adabnya berikan. Dan yang pasti lagi tadi, bunda adalah dokter terbaik untuk anaknya, maka harus percaya diri sama doa bunda sendiri. Lupakan di situ ada ustadz, ya lupakan di situ misalnya ada orang yang ahli ibadah yang lainnya. Nah tapi di situ yakinkan, ya, ketergantungan ilah kita hanya kepada Allah. Nah, jadi yakinkan bahwa doa kita pada saat itu diijabah oleh Allah. Ini adalah senjata yang ampuh insya Allah. Semoga Allah berikan solusi yang terbaik untuk Bunda. Amin, amin, amin. Baik, ada kita lanjutkan lagi nih ya, Dokter Yanti. Ya. Ini pertanyaan terkait dengan sebenarnya orang ini benar-benar kesurupan atau cuma pura-pura doang gitu ya. Ini ceritanya, karena ada gitu nih. Saya punya murid katanya ditempeli jin gitu. Nah, kalau pulang ini setiap pulang sekolah selalu mencari tindik laki-laki yang harus mengantar dia pulang. Kalau dijemput ibunya dia tidak mau. Nah, ini bingung nih sebenarnya apa gitu. Apa ciri khas secara fisik ya? Karena gini, saya pernah mendengar ya, Ustadz Febri, orang itu kesurupan atau tidak dipegang tengkuknya katanya. Kalau tengkuknya itu dingin, eh panas itu berarti dia tidak pura-pura. Nah, ini gimana? Gimana secara fisik kita bisa melihat, kan tadi Ustadz mengatakan ada tiga tuh ya, ada yang kesurupan dia sadar, kesurupan setengah sadar, kesurupan dia sama sekali nggak sadar. Ya. Nah, kalau kita Ya. melihat kategori ataupun orang yang kesurupan atau enggak itu apa, atau kan bisa aja dia pura-pura gitu. Ya, ya, jadi memang kalau kita katakan tadi cengkuk segala macam itu juga nggak bisa jadi indikasi, dan memang sulit sekali Hmm. untuk kita melihat secara fisik. Nah, tapi ada perkataan ulama tadi tentang masalah tengkuknya nih. Ya, ada Syekh Wahid Abdussalam Bali yang penulis tentang kitab tentang tauhid, dan dia juga menjelaskan tentang salah satu hadis Nabi bahwa ketika kalian jalan di tempat yang sepi, ya maka setan meniupkan di pundak-pundak kalian, di tengguk-tengguk kalian. Nah, sampai rasa takut itu muncul, maka dia masuk dari situ. Ya, jadi makanya kan sering sekali merinding, ya di belakang segala macam. Nah, karena memang posisinya kata Nabi itu mereka meniup-niupkan. Ya, mereka meniup-niupkan di sekitar pundak-pundak kalian sampai rasa takut itu muncul, dan disitulah pintu masuknya setan itu datang. Nah, jadi secara fisik nggak bisa, apalagi kalau tadi ya dengan lawan jenisnya ditemenin, jadi wah itu mah bukan kesurupan, itu nyurup namanya. Nyuruh. Ya, jadi Kayak nggak dulu lah bisa ya. juga. Itu Iya. bahaya. Itu jinnya malah takut. Ya, jadi jinnya malah takut, katanya orang nggak disurupin dia jalan nyurup sendiri katanya kan, ngapain aja saya gangguin katanya. Ustadz, Insya ada lagi Allah. nih Ustadz. Nah, Ini kejadian ini pada anak seorang ibu ya. Anaknya sudah berusia lebih dari 30 tahun, pendidikan di pesantren selama 6 tahun. Tapi kenapa dia sering mengurung di kamar, makan di kamar, kurang semangat bekerja, dan jika ditawari menikah, dia tidak merespon. Mohon Ustadz, apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu? ya, kayak Bismillah. Ini harus banyak kajian yang harus kita pelajari terhadap anak tersebut. Analisa kita harus jelas. Yang satu, apakah anak tersebut ada trauma? Ya, ada trauma. Ya, yang kedua, apakah anak tersebut ketika curhat sama orang tuanya segala macam, mereka nggak dapat satu jawaban yang baik. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa wah, ini mah buat apa? Percuma. Mendingan saya seperti ini. Sebenarnya dia mengurung diri itu adalah wujud dari mencari perhatian. Ya, kalau kita mempelajari tentang kaidah tersebut. Nah, tapi memang ada juga yang memang karakter begini. Jin itu mengunci orang tersebut ya dengan karena mencintainya. Tadi bab yang tadi yang menyebabkan jin itu Ya. karena apa masuk ke dalam tubuh manusia, karena mencintai. Ini ada kasus. Ini kita hanya lihat per kasusnya. Saya dulu punya bibi di Medan waktu awal sekali 2004 saya ke Medan. Nah, bibi saya tuh nggak pernah mau menikah. Hmm. Dan saya nggak tahu bahwa itu adalah bibi saya karena dia hadir dalam seminar, baru pas setelah selesai seminar dia cerita. Ya. Jadi dia nggak pernah mau ada menikah, dan dia benci sekali ngelihat laki-laki segala macam. Nah, pas pada saat di Ruqyah ternyata jinnya itu jin laki-laki segala macam. Nah, setelah jinnya itu keluar baru dia ada keinginan menikah. Hmm. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, karena apa? Maaf, seluruh kebutuhan biologis dia sudah dipenuhi oleh bangsa jin tersebut. Ya, melalui apa? Mimpi. Melalui mimpi. Jadi melalui mimpi, nah sehingga dia ada kebencian. Nah, termasuk ada satu kasus
lesbi. Ya, kasus lesbi itu makanya saya nggak berani menjudge orang tersebut itu LGBT itu ya karena dia langsung pribadinya atau karena ada faktor lain. Nah ini pernah saya angkat dulu kan kasus ternyata di dalamnya itu ada jin laki-laki yang jin laki-laki itu mencintai perempuan kan. Jadi setiap perempuan itu jatuh cinta karena ngelihat sosok perempuan yang dia lihat itu adalah laki-laki yang tampan, yang ganteng. Nah jadi orang awam melihatnya adalah wah ini kok perempuan sama perempuan. Ini pernah ada kejadian sampai dia kisah dia itu saya sampai pacaran dengan perempuan juga kata beliau itu lebih dari 40 orang di pabrik perusahaan tempat dia bekerja. Nah, tapi ternyata setelah jinnya itu keluar dia baru normal, dia baru sadar, ya, baru sadar loh. Kenapa saya suka dengan perempuan segala macam. Nah ini makanya di sini yang perlu kita waspadai. Jadi anak tadi misalnya mengurung diri atau dia misalnya nggak mau menikah, ini banyak analisa yang harus kita munculkan. Yang pertama adalah dia ada trauma, ya, trauma dengan teman dekatnya, trauma dengan lingkungannya, trauma dengan orang tuanya, ini harus kita pelajari. Nah, ini pendekatannya beda. Karena banyak sekali ada pasien saya, suaminya dokter spesialis bedah jantung terkenal, yang saya tidak sebutkan namanya, istrinya selalu teriak-teriak segala macam. Ya. Pas di Rukia nggak ada reaksi. Akhirnya saya suruh nginep di rumah. Nginep di rumah kita diskusi panjang malam hari. Ternyata apa? Istrinya itu minder melihat suaminya karena istrinya itu cuma lulusan SMA. Jadi pada saat ketemu teman-teman Hmm. suaminya, ya dia itu menganggap nggak bisa apa-apa. Jadi Hmm. minder, akhirnya mencari solusinya, bingung kemana, akhirnya muncul stres. Jadi bukan jin, bukan gangguan jin. Nah, akhirnya saya nasihatin bagaimana kisah tentang Bilal bin Rabah, seorang manusia yang biasa tapi luar biasa di mata Allah. Nah, Allah sudah berikan pasangan, nah berarti Allah kasih ke solusi dan keyakinan yang luar biasa, kepercayaan pada kita. Nah, kita nasihatin nasihatnya, baru dia mulai pede, dan itu butuh waktu panjang. Ya, jadi banyak kasus-kasus ini yang harus dianalisa lebih jauh lagi. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz ada dari Bima Nugraha nih. Assalamualaikum Ustadz, kerabat saya pernah kena sihir dan sampai sakit. Sudah berobat ke dokter namun tidak ada tanda medis yang ditemukan. Namun yang dirasakan sakit di jantung dan sesak napas serta pencernaan seperti ditusuk-tusuk. Akhirnya berobat ke Ruqyah namun menurut petunjuk dari peruqyah, di rumah itu dipasangi benda tapal kuda di setiap pintu dengan bacaan doa. Apakah cara itu benar? Cara Ya, ruqyah syariah, mohon pencerahan Ustadz. Ini saya ya, yakin masih jadi banyak yang seperti ini Ustadz. Tolong betul, mohon betul, pencerahannya. betul. Ya, Bismillah. Jadi kalau ada peruqyah yang mengatakan, oh di rumah ibu ditanam ini, tanam itu, dia melihat, maka peruqyahnya harus diruqyah. Hmm, Ya, jadi peruqyahnya harus ruqyahnya harus diruqyah. diruqyah. Ya, karena dari mana dia tahu? Kalau bukan dia dapat berita dari jin juga. Ya, di mata dia ada jin sehingga dia tahu oh, ada tapal kuda ditanam di sana, dibaca, diikat dengan doa-doa. Nah, sekarang lupakan itu semua. Semakin informasi itu masuk ke dalam pikiran kita, kajian yang lalu kita angkat bahwa 75% apa yang masuk dalam tubuh kita, Ibnu Qayyim mengatakan itu adalah sugesti yang kuat, yang menjadikan satu kebenaran yang kuat. Ya, ketika kita katakan di sudut rumah ibu ada jin dan ibu meyakini pasti akan ada jin. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa jin itu seperti atom hidrogen. Ketika diyakini ada atom hidrogen, maka akan muncul atom hidrogen. Ya, nah maka lupakan itu semuanya. Terlepas di rumah itu ada tapal kuda, ada segala macam, tugas kita adalah memakmurkan rumah kita jangan seperti kuburan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melepaskan ikatan makar setan tersebut? Nah, yang pertama, ibu bacakan air di baskom, ya, membaca tadi lah 10 ayat dari surat Al-Baqarah atau semua ayat Al-Quran itu bisa untuk meruqyah. Ya, yang penting ibu istiqomah. Tiap hari airnya itu buat ngepel. Ya, tiap hari, pagi, sore itu ngepelnya pakai itu. Terus ibu ambil ya pada semprotan, misalnya semprotan untuk semprotan bunga itu, sprayer itu. Nah, taruh di situ semprotin sudut-sudut rumah ya, sambil diazankan. Nanti kalau ada titik di mana kita terasa berat, terasa merinding, nah banyakin, berarti sihirnya ada di sana. Udah nggak usah pikirkan bentuknya seperti apa segala macam. Nanti Allah akan berikan jawaban. Tiba-tiba habis melakukan itu banyak binatang yang mati, cicak pada mati, kecoak pada mati, itu adalah sihir. Ya, jadi semakin kita yakin nanti kepikiran oh, tapal kuda bentuknya seperti ini segala macam, jadinya benar dan jadi kuat. Ya, karena Ya, tadi ya, ya. teori dalam sugesti itu 75% mempengaruhi dari informasi yang terdengar oleh telinga kita. Itu yang harus kita hindarkan. Makanya sekarang udah tawakal aja kepada Allah.
Ya, saya pengen meruqyah rumah saya sebagaimana sunnah dari Rasulullah membacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah tersebut. Nah, pada saat kita bacakan di dalam baskom air tadi juga terjadi ijtihad para ulama, kita boleh membacakannya di baskom berisi air. Nah, pada saat kita selesai baca, sambil berdoa ya Allah, saya menghidupkan sunnah Nabi ini, yaitu membacakan di air dengan menyiram. Ya, karena terjadi ijtihad itu para ulama. Yang penting bacaannya jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Udah, terus aja tiap hari seperti itu. Nanti terasa panas pada saat itu, biarin aja dilawan. Itu sebenarnya perasaan panas, khawatir, cemas yang berlebihan itu muncul dari dalam tubuh ibu karena ada berita yang sudah masuk. Nah, itu yang harus kita lawan. Nah, makanya kenapa saya butuh pasien-pasien yang lama terkena gangguan jin dan sihir ini, sebenarnya mentalnya yang harus kita kuatkan untuk melawan mereka. Ya. Itu insya Allah. Semoga Allah berikan solusi yang terbaik insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ini waktu kita juga sudah hampir jam 7 ya, karena kita harus menyudahi. Kita minta closing statement ya dari Ustadz Febri, dan satu hal ingin saya sampaikan ya kepada sahabat sehat sekalian. Tadi itu sudah ada alamat Ustadz Febri, cuman masih pada penasaran mau tanya link untuk kurma ajuannya belum disampaikan. Masya Allah. Barangkali Ntar saya bisa langsung carikan ya, di-share. saya carikan El Iman. Ya, Biasanya saya langsung carikan di di-share Shopee. silakan. Saya Dokter, biar langsung bisa langsung orang teman-teman, untuk termasuk saya juga nih mau langsung apa namanya Iman, El Iman. membeli gitu, karena kemarin sempat kecewa juga melalui online. Baik, Ustadz silakan, barangkali ada closing statement terkait dengan tema kita hari ini, silakan. Ya, Bismillah. Ruqyah syariah itu dilakukan itu sederhana, tidak perlu orang khusus. Ruqyah syariah adalah sebenarnya adalah keyakinan kita kepada Allah untuk meminta kepada Allah. Ya, jadi jangan kita cari ruqyah-ruqyah yang di luar syariah. Karena banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita belum lakukan, banyak Al-Quran yang belum kita amalkan, maka nggak usah kita capek mencari sunnah-sunnah yang tidak jelas. Jadi keistiqomahan kita dalam membaca zikir pagi dan petang sesuai dengan yang tadi ada yang bertanya, apakah cukup dengan membaca zikir al-maqsurat? Ya itu cukup insya Allah. Tapi bacaannya itu dengan ketenangan, bukan hanya sekedar rutinitas. Ya, ibu cukup membaca misalnya dengan istighfar banyak saja itu adalah benteng yang kuat. Ya sampai detak jantung kita itu merasakan istighfar minta ampun kepada Allah. Ibu cukup membaca misal muawwijatain saja, ya itu juga cukup menjadi benteng yang kuat. Tidak hanya sekedar rutinitas saja. Nah artinya benteng yang Allah berikan itu semakin kuat ketika keyakinan kita, kepasrahan kita itu kuat kepada Allah. Yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dan musuh-musuh Islam, musuh-musuh atau setan itu sangat lemah. Jadi jangan dibalik. Setan sangat kuat, Allah sangat lemah. Nah, jadi yang pasti Allah itu sangat kuat dan pertolongannya sangat dekat kepada kita. Allah bisa. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Febri. Dokter Yanti, barangkali ada yang ingin disampaikan di ujung pertemuan kita ini. Semoga sahabat sehat melalui kajian ini kita semakin tercerahkan ya. Dan semoga Allah jaga akidah kita, keimanan kita. Karena itu merupakan awal dari segala macam ikhtiar. Tidak ada ikhtiar tanpa iman. Jadi pastikan segala macam ikhtiar kita untuk sehat, untuk kesembuhan, selalu berpijak pada keimanan. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan, Ustaz. Tepat jam 7 ini ya. Alhamdulillah berkah. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Kita Insya tutup ya Allah. dengan doa Pamit penutup ya majelis. semuanya ya. Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an bihamdika la Allahu ilaha asyhadu illa an anta, la ilaha illa astaghfirullah anta wa Akbar. atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.